Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel pasal 10. 2 Samuel pasal 10 ayat 8 sampai 19. Tetapi saya akan bacakan ayat 9 saja Bapak Ibu. Saya ulangi 2 Samuel pasal 10 ayat 9. Nanti Bapak Ibu boleh baca ayat 8 sampai 9 ya. Tapi saya akan bacakan ayat 9 saja buat setiap kita. Demikian firman Tuhan. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi pesan Tuhan bagi kita berbicara tentang jadilah prajurit yang bertempur di garis depan. Saya akan ulangi supaya lebih jelas Bapak Ibu. Jadilah prajurit yang bertempur di garis depan. Berbicara tentang jadilah prajurit yang bertempur di garis depan ini Bapak Ibu, berbicara tentang kualitas keprajuritan. Saya mempelajari bahwa bertempur di garis depan punya arti atau punya makna yang lebih khusus. Ya kan? Kita perlu garis bawahi Bapak Ibu, dikatakan bertempur di garis depan. Garis depan ini menjadi jadi poin penting yang harus kita pelajari. Artinya punya kesiapan Bapak Ibu. Kalau berbicara tentang garis depan, punya kesiapan untuk apa? Untuk menghadapi apapun di depan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau saya lebih ekstrimnya mengatakan gini artinya, siap mati. Siap mengorbankan apa saja termasuk nyawanya sendiri. Itu pengertian kalau dikatakan garis depan. Kalau orang yang berdiri di garis depan Bapak Ibu, artinya mungkin paling pertama yang harus menghadapi sesuatu yang membahayakan dalam kehidupannya. Nah, ketika Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita Bapak Ibu, bukan berarti tanpa tujuan. Ada tujuan yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita melalui pesannya. Nah, sekarang saya akan bacakan tentang inti pesan Tuhan ada di warta Bapak Ibu. Supaya kita lebih memahami tentang pesan Tuhan ini. Dikatakan apa? Tuhan berbicara soal kualitas keprajuritan. Dan ingat, bukankah kita semua adalah prajurit-prajuritnya Tuhan yang gagah berani. Selanjutnya, pergumulan atau peperangan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tuhan mau kita untuk tidak menjadi takut. Bahkan ia mau kita bersiap sedia tampil sebagai prajurit-prajuritnya yang siap bertempur di garis depan bagaikan prajurit-prajurit infanteri. Dan bukankah Tuhan adalah panglima perang kita? Percayalah bahwa ia sendiri yang akan berperang ganti kita melawan musuh-musuh kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ada firman Tuhan yang mengatakan gini Bapak Ibu. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita Bapak Ibu? Kalau lagu anak-anak sekolah minggu, tidak ada gitu kan. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Itu janji Tuhan kepada setiap kita sebagai gerejanya Bapak Ibu. Amin. Kalau Tuhan berjanji pasti akan menggenapinya. Nah, tetapi kita orang-orang yang menerima janji ini, apakah kita mau berjalan bersama Tuhan atau tidak? Kan itu masalahnya. Karena yang saya tahu gini, tantangan semakin hari semakin dahsyat. Tantangan yang kita hadapi hari-hari ini begitu dahsyat Bapak Ibu. Ada orang-orang yang berani maju untuk berperang, ada orang-orang yang mundur, dan sebagainya. Tetapi kita mau lihat tentang pesan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, dua hal ini.
Dikatakan apa? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama gini, jadilah yang terdepan, berjuang mengatasi diri sendiri. Artinya menaklukkan diri sendiri Bapak Ibu. Ada ketakutan-ketakutan mungkin yang kita hadapi saat-saat ini. Yang kedua, jadilah yang terdepan, berjuang membela bangsa dan keluarga. Ada tugas kita untuk apa? Membelah keluarga, bangsa kita, di mana kita ada. Mungkin di kota Bandung Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang dua hal Bapak Ibu. Ini yang saya dapatkan, dua hal ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama gini, jadilah prajurit yang siap sedia dalam hal menghadapi hal apapun. Kata kuncinya siap sedia. Siap sedia dalam hal apapun ini Bapak Ibu. Dalam situasi, dalam kondisi apapun yang kita hadapi saat-saat ini. Artinya selalu berdiri di garis depan. Tanpa melihat apa? Tanpa melihat seberapapun besar kekuatan musuh. Hadapi. Maju. Harus di garis depan. Dan seperti itu. Nah, mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita lihat 2 Samuel pasal 10 ayat 7. Nanti saya akan lanjutkan ayat 9 sampai 11 Bapak Ibu. Saya akan bacakan ayat 7, 9 dan sampai 11. Ayat 7 mengatakan gini Bapak Ibu. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab apa? Disuruhnyalah Yoab maju. Nah, kata maju ini kita perlu pelajari Bapak Ibu. Dengan segenap pasukan pahlawan. Saya melihat tentang arti kata maju ini apa sih? Ada 3 pengertian kata maju. Yang pertama, bergerak ke muka. Yang kedua, mendesak ke depan. Waduh, ini dahsyat Bapak Ibu. Ketika ada masalah, tugas kita adalah mendesak musuh. Yang ketiga pengertiannya, pergi atau keluar ke medan perang. Sekarang saya akan bacakan ayat 39 sampai 11. Ketika Yoab melihat bahwa seorang pun mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya, yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat padamu, maka aku akan datang menolong engkau. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, seberapa besar kekuatan musuh yang mereka hadapi? Mari kita lihat ayat yang ke-6. Kita akan melihat tentang seberapa kuat musuh yang mereka hadapi bangsa Israel gini Bapak Ibu. Ayat yang ke-6 jelaskan gini. Setelah dilihat Bani Amon, maka mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob dan orang Aram dari Zoba 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Dari raja negeri Maaka 1.000 orang. Dan dari orang-orang top 12.000 orang. Kira-kira jumlahnya berapa Bapak Ibu? 33 betul ya? Kurang lebih ya. Tapi ada tafsiran yang mengatakan bahkan 40.000. Itu kira-kira kekuatannya sedikit atau besar Bapak Ibu? Besar ya, betul ya? 33.000 jiwa. Itu mereka harus kalahkan. Itu pasukan yang sangat besar Bapak Ibu. Untuk mengalahkan musuh yang sebesar itu tidak mudah. Betul gak Bapak Ibu? Ketika mungkin melihat musuh yang besar mengepung bangsa Israel pada saat itu. Mungkin ada ketakutan mungkin yang timbul dalam hati mereka. Tetapi dalam firman Tuhan saya tidak pernah melihat ada kemunduran yang terjadi di dalam pasukan Yoab ini Bapak Ibu. Ada 3 penekanan yang saya lihat di sini ketika bangsa Israel menghadapi musuh mereka Bapak Ibu. Yang pertama gini, apa yang harus dilakukan mereka lakukan? Maju dan hadapi.
Yang mereka harus lakukan adalah maju dan menghadapinya, bukan mundur. Musuh ternyata juga punya strategi Bapak Ibu. Bayangkan dari depan, dari belakang coba. Menyerang pasukannya Yoab. Ini gak mudah. Musuh apa yang kita hadapi saat-saat ini Bapak Ibu, yang mengepung kehidupan setiap kita? Virus, ketakutan, kekhawatiran. Saya mau sampaikan bahwa kita bisa mengalahkan itu. Kita jangan sampai takut menghadapi itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat di berita ya, aduh, kocar-kacir orang-orang Bapak Ibu. Ini baru dikatakan baru satu virus lah. Yang sedang lagi melanda bangsa-bangsa. Orang-orang sudah pada takut. Kita dikatakan sebagai prajurit Tuhan gak perlu takut. Ini yang dilakukan oleh pasukan Yoab. Menghadapinya, maju menghadapinya. Yang kedua, ternyata ada strategi yang dibuat oleh Yoab. Apa strategi kita Bapak Ibu? Strategi kita bukan nangis kan? Strategi kita bukan nonton, hanya nonton. Tapi ada sesuatu yang kita lakukan untuk menghadapinya. Gara-gara masalah virus ini banyak orang yang, ya ada berita yang bunuh diri ya betul ya. Karena ketakutan bunuh diri. Mungkin depresi dan terlalu takut dan sebagainya. Nah, strategi kita apa gitu? Kan musuhnya gak terlihat. Hari-hari ini Bapak Ibu apa yang kita hadapi itu gak mudah memang, betul. Gara-gara masalah-masalah yang kita hadapi sekarang semua serba mahal, betul ya. Masker saja mahal sekali. Ya kemarin saya kontak-kontak teman, tanyain harganya yang di Cirebon Bapak Ibu. Itu dikasihnya hampir 350. Mahal sekali. Tapi Yesus mau sampaikan bahwa gini Bapak Ibu. Tuhan selalu kasih strategi kepada anak-anaknya. Untuk apa? Untuk tidak takut menghadapi setiap apapun di depan kita. Ya kalau dimaknai dengan bahasa rohaninya, ya strategi kita apa sih? Ya doa gitu kan. Kuatkan iman kita. Ya kan. Hadapi untuk mengalahkan setiap strategi musuh dan sebagainya. Ya karena kita takut sendiri Bapak Ibu, orang-orang sekitar kita bagaimana? Kalau kita sebagai pahlawan-pahlawannya Kristus takut, orang-orang di sekitar kita bagaimana kan? Justru kita menguatkan, justru kita memberikan harapan yang baru buat mereka supaya mereka kuat menghadapinya dan sebagainya. Kita nggak boleh takut Bapak Ibu, amin. Yang ketiga apa penekanannya? Jangan terpengaruh dengan ancaman pihak musuh. Kalau kita terpengaruh gampang dikalahkan Bapak Ibu. Yang membuat orang-orang takut ini gara-gara pengaruh kan. Dikatakan ayat 9, dikatakan gini Bapak Ibu. Ketika Yoab mendapat ancaman dari musuh baik itu dari belakang atau dari depan. Yoab bukan lari. Yoab mengatur strateginya untuk mengalahkan musuh. Musuh mah taunya mengancam Bapak Ibu. Gak bisa ngapa-ngapain kok. Saya mau sampaikan bahwa pihak musuh tidak punya kekuatan apapun. Hanya mengancam. Tetapi yang saya renungkan Bapak Ibu, dari kata-kata orang inilah, kata-kata yang menakutkan inilah yang mengancam kita. Saya suka guyon Bapak Ibu, orang-orang di sekitar saya suka ngomong gini, ngapain sih kita takut? Toh umur kita paling juga 80-90,
Ya kan? Semuanya akan finish gitu loh. Semuanya akan lewat. Apa yang mau kita pertahankan? Yang kita lakukan sekarang adalah gini. Mendekatkan hidupkan kita kepada Tuhan. Cuman itu. Saya pernah baca status gini Bapak Ibu. Orang menulis status gini. Orang tidak pernah gini. Orang membuat gembok pasti selalu membuat anak kuncinya, betul ya? Hal itu saya renungkan. Iya ya. Gila saja kalau orang membuat gembok tanpa anak kunci. Anak kunci itu menjadi satu solusi. Kalau ada virus yang menimpa mungkin bangsa-bangsa, selalu ada kuncinya. Kuncinya ada di kita Bapak Ibu. Ada di anak-anak Tuhan. Kita kuncinya. Kita kuncinya gini. Kita merebut kemenangan itu bersama dengan Tuhan. Jadi kita gak boleh takut. Tuhan kan berbicara kan segala sesuatu kan ada waktunya, betul ya? Tapi tugas kita adalah jangan terpengaruh. Jalani saja. Hadapi saja. Ya. Tapi perlu strategi. Amin Bapak Ibu. Jadi apa aplikasinya? Jangan mundur. Kita gak boleh mundur Bapak Ibu. Kita sama-sama. Kita sama-sama bergandengan tangan. Ya kan? Ini poin yang pertama yang saya sampaikan. Jadi yang saya mau sampaikan poin pertama, jadilah prajurit yang siap sedia dalam hal apapun. Apapun yang kita hadapi, jalani saja, hadapi saja. Yang kedua adalah jadilah prajurit yang mampu merebut kemenangan bersama dengan Tuhan. Tidak ada kemenangan tanpa pertempuran Bapak Ibu. Tidak ada. Disebut menang itu karena dia bertempur. Saya mempelajari bahwa kita akan menang, kita akan merebut kemenangan kalau Tuhan terlibat di dalamnya. Kalau Tuhan terlibat di dalamnya Bapak Ibu, apa sih yang kita takutkan coba? Yang membuat kita takut karena kita gak libatkan Tuhan kan. Tetapi kalau Tuhan terlibat di dalamnya, saya sangat percaya. Kemenangan itu akan menjadi bagian kita. Akan menjadi bagian anak-anaknya. 2 Samuel pasal 10 ayat 13-15. Apa yang terjadi di pihak musuh ini Bapak Ibu, kita mau lihat ayat ini. Ayat 13 mengatakan gini. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram. Dan orang-orang itu apa Bapak Ibu? Melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon dan sampailah ia ke Yerusalem. Ayat 15. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Yoab dan pasukan tentara maju Bapak Ibu, apa yang terjadi? Musuh apa yang mereka lakukan? Mereka lari. Mereka terpukul kalah. Itu dikatakan seperti itu Bapak Ibu. Musuh ketika melihat pasukan Yoab menyerang, apa yang terjadi? Rasanya gak perlu perang Bapak Ibu. Baru maju saja, mereka sudah takut. Saya merenungkan bahwa bukan karena kuat dan gagah dan jagonya mereka berperang Bapak Ibu. Tetapi siapa yang di pihak mereka? Saya sudah mempelajari bahwa apa sih yang membuat orang-orang melarikan diri.
musuh-musuhnya orang-orang Israel, Bapak Ibu. Ketika saya lihat sejarah bangsa Israel, kalau berperang Tuhan selalu ada di depan mereka, betul ya? Tuhan selalu ada di pihak bangsa ini. Apapun mereka hadapi, Tuhan selalu terlibat di dalamnya. Inilah yang menjadi titik kemenangan mereka. Ketika apa? Ketika Tuhan terlibat di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita jangan sampai kita takut menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Sertakan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Karena itu satu-satunya kemenangan dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Kita menghadapi dengan kekuatan sendiri, kita akan kalah. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya, maka kemenangan itu akan menjadi bagian kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan pihak musuh untuk merebut apapun di dalam kehidupan setiap kita tanpa seizin Tuhan, Bapak Ibu. Ya kan? Tapi jangan mengizinkan dengan ketakutan itu. Waktu kita takut, iblis mengambil banyak di dalam kehidupan setiap kita. Tapi kita harus berani mengatakan bahwa sayalah pemenangnya. Musuh itu takut. Ketika saya mempelajari tentang jadilah prajurit yang terdepan di garis depan, Bapak Ibu, ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan. Ada sesuatu yang Tuhan mau perlihatkan. Apa yang Tuhan mau perlihatkan? Merebut kemenangan itu. Mungkin hari ini kita berani, Bapak Ibu, tapi kalau kita lihat berita, kita keluar dalam ruangan ini, ada banyak orang-orang yang takut. Nah, pengaruh apa yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita? Yang kita sampaikan adalah merebut kemenangan bersama dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita takutkan. Bersama Tuhan, kita akan gagah melakukan setiap perkara apapun, Bapak Ibu. Ada firman Tuhan mengatakan apa? Kuasa yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Jadi apa yang kita mau takutkan? Tidak ada sesuatu pun yang kita takutkan, Bapak Ibu. Kalau Tuhan di pihak kita, pasti kita akan menang. Amin, Bapak Ibu. Saya tidak akan panjang lebarkan firman Tuhan ini. Dua hal ini kita pelajari. Pesan saya adalah, mari bersama-sama berkemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua.